gitu, walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak gitu, tapi Tuhan Yesus baik sama kita. Oke, boleh saya undang. Udah persiapan menyaksikan mujizat dari Tuhan yang begitu besar buat keluarga saya ya. Itu kejadiannya sebenarnya 2 tahun lalu, saudara, waktu pas COVID sedang maraknya. Sebenarnya saya udah pengen kesaksian dari kemarin-kemarin, cuma masih gimana ya. Tapi kalau saya nggak kesaksian, rasanya saya berhutang sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih mujizat buat keluarga saya. Itu bulan Juni, akhir Juni tahun 2021, suami saya sakit. Saya pikir itu sakitnya tipes ya, karena dia sering tipes gitu kan. Nah, kita selama 2 minggu dia di rumah aja. Saya pikir karena saya bisa merawat dia gitu ya, saya rawat aja di rumah gitu. Karena dia masih bisa jalan, waktu itu 1, 2, 3 hari masih bisa jalan, masih bangun gitu kan. Ternyata 2 minggu dirawat di rumah, makin lemes, dan dia nggak mau makan sama sekali, karena nggak bisa masuk makanan ya. Waktu itu mual. Saya pikir kan nanti pas emang jalan tipes kan seperti itu, badannya pada sakit kalau malam. Bilangnya, aduh dipegang, belum sampai dipegang aja udah aduh ininya gitu. Semua pada meluang dia bilang badannya, aku nggak kuat gitu. Tapi diajak dokter orangnya nggak mau gitu loh, selalu nolak, enggak masih kuat gitu. Dan akhirnya hari ke-14 itu dia nyerah juga, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun. Kita anak saya itu udah nangis, yang Fabi ayo ke rumah sakit, tetap nggak mau. Akhirnya saya inisiatif panggil perawat ke rumah, dan perawat itu puji Tuhan dia perawat bagus ya saudara, dia nggak langsung ikut saja, nggak langsung ini, tapi dia bilang, Bu saya nggak mau ya, saya harus tes swab dulu ya ini, dia bilang gitu. Dan akhirnya di swab sama dia ternyata positif gitu. Dan terus pas dia bilang saturasi oksigen dulu ya Bu, dia bilang pakai saturasi oksigen itu ternyata saturasi oksigen itu cuma 79 saudara. Dan itu harusnya kalau orang yang kena COVID itu udah sesak napas. Di rumah sakit itu banyak kan kayak gitu kan, mengalami long COVID dan diri tinggi. Itu biasanya orang sesak napas langsung ke jantung, dan itu yang bikin gagal napas banyak orang meninggal. Dan dalam 2 minggu dirawat itu sebenarnya saudara, kita sebenarnya udah ketakutin karena apa? Sebelah kanan saya itu di rumah, 3 rumah dari sini, cuma nggak 10 meter paling ya. Itu pertama 1 orang meninggal, kedua 1 lagi, dan kedua lagi dalam jarak berdekatan dalam 1 minggu itu, karena mereka masih sekeluarga ya, karena mereka masih berkeluarga, jadi karena mereka dia satunya sakit dia lihat gitu, dia kena, akhirnya tetap jadi 4 orang itu meninggal dalam waktu 1 minggu. Dan suami saya dirawat di rumah itu ya, masih di rumah itu, belum di rumah sakit saudara. Akhirnya pas perawat itu bilang ini positif COVID, saya sebenarnya takut, tapi suami saya nggak tahu, saya nggak kasih tahu dia. Gitu. Biar pikirannya dia tentang pikir saya gitu kan. Udah pas perawat bilang, saya telepon adik saya, memang benar dari saya kan ada di Indonesia. Saya telepon dia, kita bantu cari rumah sakit. Ternyata rumah sakit Tangerang, Bogor penuh semua, nggak ada IGD itu, nggak bisa saudara, semua penuh. Dan waktu itu juga pas saya masuk rumah sakit juga saya dapat kabar lagi dari teman saya sama-sama peternak, dia meninggal juga. Orang Arab Sutra, dia di omnya aja dia nggak dapat gitu, nggak dapat rumah sakit, nggak dapat IGD. Akhirnya dia dirawat di rumah, pakai oksigen di rumah, 2 hari meninggal. Saya dikabarin sama teman saya, kalau bukan meninggal, aduh dalam hati saya kok saya berperang ya. Dan juga memang dapat berita juga waktu itu nggak enaknya apa. Saya di Jogja juga sama, dia memang ada diabetes ya. Tanggal 5 Juni itu meninggal juga itu sebelum suami saya sakit. Itu di Jogja ada papa saya itu. Terus sudah lama habis COVID itu rumah sakit aja, adik mama saya tuh 2 semua meninggal juga, yang 1 karena COVID, kalau yang 1 memang karena penyakit dia lain itu kan. Dan itu di bulan itu berita duka itu bermunculan di keluarga kita. Ada terus berita duka, saya cuma doa, saya serahkan sama Tuhan. Waktu itu Eli, dokter adik saya yang dokter itu bilang gini, Ci rumah sakit semua penuh, tapi kalau Cici mau ada jatah Eli 1 dokter, karena Eli dokter, Eli dapat jatah 1 ruangan. Dia bilang cuma kelasnya kelas B, rumah sakitnya di Hermina Bitung, pas keluar Hermina Bitung itu, karena dia kebetulan dia di sana kan. Jadi saya bilang, udah deh terserah, mau di mana pun, mau di mana juga tempatin, yang penting dapat oksigen dulu. Saya pikir kayak gitu kan, supaya pertolongan pertama, takutnya dia sesek, tapi dia nggak sesek, cuma dia tuh nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa bangun. Akhirnya dipaksa mau juga berangkat jam 6 itu, jam 6 sore saya berangkat ke rumah sakit itu. Pas kita berangkat jam 6, ternyata kita juga datang lagi di sebelah sini, sekeluarga lagi meninggal 2 orang, mama sama anaknya dalam waktu berdekatan. Setengah 7, jam 7 anaknya menyusul kena COVID juga. Gitu. Tapi kita udah di rumah sakit waktu itu, saya tahu dari CJD waktu itu ngabarin, saya sebenarnya nggak tahu ya di CJD meninggal, tapi CJD kasih tahu saya, oh ada yang meninggal kan, katanya begitu. Saya pas udah ya Tuhan, ada saya udah sampai gitu. Dan saya akhirnya masuk CJD karena koreksi dokter yang cepat periksa di segala macam. Akhirnya langsung diputusin biar periksa torak, dan benar paru-parunya itu udah putih semua, paru-parunya putih semua. Itu udah punya yang paling khawatir lagi kan suami saya punya penyakit, dia ini ada penurunan besi ginjal, itu yang saya khawatirkan. Dia ada penurunan besi ginjal karena ginjalnya cuma tinggal 24%, saudara, sampai saat ini pun berfungsi tinggal 24% ginjalnya itu. Nah, akhirnya dokter periksa semua, torak udah putih, Bu ini harus diisolasi. Langsung jam 12 malam masuk isolasi, saya pulang.
Karena kita nggak boleh nunggu, ya waktu itu kita nggak boleh nunggu kan di rumah sakit, kita pulang. Karena di rumah sakit itu kita nggak boleh, pulang, nggak bisa ditunggu beda gitu. Dan akhirnya saya pulang, saya cuma masuk kamar, doa sama Tuhan. Waktu itu saya benar-benar merasa, mungkin hidup saya sama kemarin-kemarin, saya ya jalan aja seperti itu, saya nggak dekat sama Tuhan. Mungkin di situ saya ingatkan Tuhan, untuk saya lebih dekat sama Tuhan. Dan benar, saudara, di waktu dirawat suami saya dirawat 8 hari itu, saya nggak bisa tidur sama sekali, mata saya udah hitam, saya nggak keluar. Adik saya bilang, Ci, isolasi. Soalnya pas hasil cek darah suami saya semua itu positif COVID Delta. Waktu itu yang mematikan Delta. Dan itu Delta benar, karena itu menyerang pencernaan, dia menyerang pernapasan juga, dia menyerang pencernaan juga, orang bisa buang air terus dan dehidrasi akhirnya nggak kuat, biasanya meninggal. Banyak kan Delta itu yang mematikan waktu itu. Dia bilang, Ci, masuk Ci, isoman Ci, dia bilang, kalau bisa besok PCR. Saya bilang, beda nih. Dan saya besok ikutin dia, saya PCR, ternyata virus saya lebih ganas. Tapi saya masih nggak, waktu itu saya nggak bilang, nggak batu, nggak apa, saya puji Tuhan, saya stamina saya kuat. Dan saya itu juga semua karena saya yakin itu karena perlindungan Tuhan buat saya. Dan waktu itu saya virus saya masih 10.000, masih ganas. Dia bilang, Cici nggak boleh keluar karena di rumah itu banyak, ada mama, ada anak saya. Saya yang khawatirkan kan mama saya ya, anak usia lanjut gitu kan. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdiam diri. Di situ saya berdoa, dekat lagi dengan Tuhan. Saya ada waktu di situ karena sehari-hari saya terus terang saya sibuk dengan pekerjaan saya. Kadang saya cuma datang sama Tuhan sebentar doa, udah. Karena saya pikir saya udah menjalani tugas saya ya kan, pikir gitu. Dan saat itu saya benar-benar merenung sampai hari ini, saya benar-benar merenung kebaikan Tuhan buat hidup saya, buat keluarga saya, saudara. Dan hari itu kan Rabu saya berangkat dari rumah sakit, Kamis baru dapat kabar. Ternyata saudara paginya itu kabarnya bikin saya nangis lagi. Karena hari itu dapat kabar Kamis siang jam 12 suami saya harus cuci darah. Dia bilang, Ci, harus cuci darah ini karena fungsi ginjalnya turun tinggal 4-2%. Kenapa bisa kayak gitu? Saya bingung kan. Dia bilang itu didimernya tinggi, itu didimer orang normal harusnya 500, itu didimer atau kapitalan darahnya itu sampai 1.800, Ci. Ini sudah numpuk di ginjal semua. Jadi ginjalnya udah gak, kalau secara manusia, secara akal dia udah gak berfungsi harusnya ini. Harusnya dia sesek. Tapi puji Tuhan, saya bilang mungkin karena perlindungan Tuhan, dia gak sesek sama sekali, katanya juga. Waktu itu masih saya, tapi gak sesek ya, saya juga bingung, dia bilang gitu kan. Harus cuci darah, Ci. Saya cari alternatif ke dokter yang kita biasa pegangan kita tanya-tanya di sini. Waduh, itu harus dijalanin, harus cuci darah. Nah, saya telepon ke suami saya kan video call dari melalui HP adik saya. Dia nggak mau cuci darah, nggak mau, aku nggak mau cuci darah, dia bilang. Karena pengalaman cicinya kan cuci darah ya. Dan udah 2 tahun yang lalu cici meninggal karena cuci darah juga kan, 3 kali cuci darah nggak kuat. Jadi dia takut, dia bilang nggak mau, aku nggak mau cuci darah. Dia bilang gitu, aku nggak mau. Ya udah, akhirnya cari alternatif lain gimana Ci? Udah nih, saya pikir kan waktu itu jalan satu-satunya kalau cuci darah, karena saya konsultasi 3 dokter harus cuci darah, nggak bisa. Cuci darah boleh, dia bilang. Cuma untuk COVID aja. Ini karena dia COVID, dia mengalami long COVID, itu harus pasti penumpukan darah kotornya di ginjal semua, Bu. Itu harus cuci, dia bilang. Saya udah konsultasi 3 dokter. Saya gimana? Saya pikir aja, ya udah nih. Dia nggak tahu, udah biar aja cuci darahnya aja. Saya pikir saya manusia kan. Saya pikir kan saya pengen suami saya selamat. Itu kan pikiran saya manusia. Akhirnya saya masuk lagi, saya doa lagi malam jadi Tuhan, kalau memang kau mau panggil dia, saya serahkan Tuhan. Tapi kalau kau mau sembuhkan Tuhan, kasih mujizat Tuhan. Perlihatkan pada saya bahwa kau ada buat keluarga saya. Saya bilang doa-doa saya. Sebetulnya saya ikut doa. Biasa doa di basin itu dari pagi jam 5, jam 8 dia ada lagi. Setiap hari saya begitu, saya dekat lagi sama Tuhan. Saya doa. Anak saya juga panik semua, kita juga setiap kali mami dengar berita dari adik saya itu. Dia selalu poin keadaan suami saya. Akhirnya di situ rumah sakit Hermina karena dia kelas B itu nggak ada fasilitas cuci darah, nggak ada hemodialis apalagi khusus COVID. Dia bilang nggak bisa sih, harus cari rumah sakit gede. Rumah sakit gede masih penuh. Jumat kita tunggu sampai Jumat. Dia bilang coba nanti di Citra Raya elit praktek itu kan ada, dia bilang tapi coba nanti tunggu pasien keluar kita baru bisa masuk, kita jadi masuk list tunggu gitu loh. Dan akhirnya saya bilang ya udah masuk list tunggu nih, nggak apa-apa, masuk bang list tunggu kita. Nah, dari Kamis itu saudara saya doa terus sampai Jumat itu kita baru dipanggil Jumat sore jam 3 Jumat sore saya dipanggil, Ci ada dia keluar dari rumah sakit Citra Raya, saya laki-laki jadi kalau itu bisa masuk, dia bilang gitu. Oke nih, saya ke sana, saya usulkan ke sana ya ke rumah sakit ke Hermina. Sampai sana jam 5 sore saudara, saya nunggu di parkiran karena kita nggak boleh masuk waktu itu kan benar-benar ketat di rumah sakit, kita nggak boleh masuk sama sekali. Kita nunggu di parkiran di mobil, saya berdua sama anak saya, sedangkan saya posisi saya positif COVID, anak saya Dita di depan masih negatif ya. Dan puji Tuhan dia sampai papinya sembuh, papanya sembuh dia nggak kena COVID tuh. Padahal satu ruangan kita. Puji Tuhan perlindungan Tuhan buat anak saya. Nah, saya lihat itu tunggu jam 5 sore saudara, jam 12 malam baru dipanggil kita. Jam 12 malam baru dipanggil kita lewat telepon. Jadi kita di parkiran, bilang telepon, Ibu, ini suaminya udah siap ya Bu. Dia bilang mau dipindahkan ke rumah sakit Citra Raya pakai ambulan. Ibu tunggu di depan pintu parkiran, nanti mobil ambulan keluar ibu ikutin ke arah rumah sakit Ciputra Citra Raya. Dia bilang, oke saya standby sama anak saya. Pas jam 12 malam mobil keluar mobil ambulan.
dalam bayangan saya saudara, suami saya kan waktu itu kalau datang dia nggak kuat apa yang terlihat, saya pikir dia pakai dibusa segala macam, tapi pas mobil keluar ambulan jam 12 malam dari rumah sakit Hermina, kita ikutin dan sampai jam 1-an kurang di Citaraya, waktu itu jam 1:30 kayaknya, karena berdekatan kan, turun dari IGD, dibuka lah ambulan, saya kaget, ternyata dia udah bisa duduk dan dia turun jalan, itu kan dia udah bisa jalan, dia udah bisa jalan, cuma memang waktu itu mukanya juga turun, badannya itu waktu itu turun sampai 21 kilo karena dia hitungannya 21 hari itu nggak makan, sama sekali nggak mau makan. Jadi cuma nerima di rumah sakit masih menerima imbusan, kalau di rumah kan 14 hari nggak makan sama sekali, cuma minum air putih gitu. Nah, cuma badannya udah kurus, udah lusuh, ini mukanya udah pada, kulitnya udah pada terkelupas semua berat. Saya nggak mau dokumentasi itu. Berarti udah pada terkelupas, rambutnya ini rontok, rambutnya diginiin aja rontok tuh. Saya benar-benar kecil, pegang aja kok rontok. Ini udah pada terkelupas, saya bingung. Itu saya nggak bisa nemuin dia kan, nggak boleh nungguin gitu kan, rumah sakit di IGD pas turun, ada tanya sama pihak rumah sakit pas di Ciputra, akhirnya saya boleh masuk tuh ke IGD. Nah, kita dari IGD itu dari jam 1 malam kita nunggu jam 6 pagi baru dapat kamar saudara, nunggu di situ. Dan selama nunggu itu saudara tahu nggak, itu saya benar-benar duduk di depan itu 3 mobil itu nganterin jenazah semua. Datang orang masih kepok-kepok, atau udah meninggal. Satu lagi masuk dalam ruang IGD, diperiksa-periksa, atau meninggal. Saudara, sanak saudaranya udah nangis. Tiba-tiba, kenapa Pak? Meninggal. Ya, wah. Saya udah takut tuh waktu itu. Karena kan suami saya belum cuci darah nih. Karena kan harus cuci darah nanti Senin. Karena kan itu Sabtu subuh kita nyampe di situ. Karena Minggu dokter nggak ada, pasti larinya ke Senin kan. Nah akhirnya dapat tuh jam 6 pagi dapat kamar. Suami saya langsung masuk, Bu nggak bisa nemenin ya, Ibu silakan pulang, tunggu di rumah, banyak doa aja. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia masuk isolasi. Sebenarnya dia nggak boleh tinggal, dia bilang, ayo temenin, nggak bisa loh, kita nggak bisa kan, karena nggak mungkin saya sama-sama positif, tapi kan kita nggak mungkin dirawat bareng-bareng kayak gitu. Karena memang itu kamar penuh semua, nggak ada kamar. Nah, akhirnya dapat satu masuk dirawat lah saudara. Sabtu pagi jam 6 malam jam itu saya di rumah pulang, saya berdoa aja. Dan hari Minggu lewat, hari Senin pagi udah pasti tuh adik saya telepon, Ci, hari ini kebetulan masuk ruang ICU lagi ya, kita mau pasangin alat NTP. Dia bilang untuk masukin, sebenarnya itu kita mau beli obat antibodi yang harganya itu 30 juta sampai 50 juta ASEAN atau berapa, pokoknya dia bilang satu kali nasi itu 30 sampai 50 juta, apa sih namanya, gambar sama apa, pokoknya masukin antibodi supaya antibodi dia dibangun, dia melawan COVID-nya, dia bilang gitu. Oke, saya bilang udah masukin, pokoknya apapun yang terbaik, saya bilang. Terus dia gitu, dia bilang lagi, sama ini aja mau pasang selang buat cuci darah ya, dia bilang, apa namanya, lupa, di lengan kan, sementara satu kali lo di lengan aja, dia bilang gitu. Ya udah nih, oke, saya bilang gitu. Nah, tapi harus deposit kita kan. Kalau itu kan di luar jaminan dari pemerintah dan kita harus bayar gitu, harus deposit sih. Akhirnya saya nggak bisa kan, anak saya pergi di sana nungguin dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saudara tahu apa yang terjadi di ruang ICU saudara? Di NTP ini 3 kali tusuk, nggak ada pembuluh darahnya. Bahkan anestesi nyerah, dia bilang kasihan pasiennya udah dua-duaan. Kasihan pasiennya udah dua, dia bilang 3 kali tusuk, 3 kali cari tempat, nggak ada pembuluh darah. Di sini juga nggak ada. Karena apa? Karena dia udah dehidrasi saudara. Udah dehidrasi karena nggak makan minum, masih minum, tapi tetap aja nggak mencukupi, dehidrasi, udaranya menghilang atau kemana itu. Nah, akhirnya dia bilang, tunggu deh, Ci, tunggu ntar ya jam 2, jam 3, dia bilang gitu. Aku udah kesian sama Bapak itu, dia bilang, udah nggak usah di ETP dulu hari ini, kita lihat nanti. Kayak gitu. Sementara masih masukin itu, sekarang akhirnya kita pakai masukin heparin, itu buat pengecek darah, lewat imbusan ya, dia bilang gitu. Oke, lah pokoknya apapun yang terbaik saya bilang. Akhirnya coba pakai heparin lewat imbusan untuk pengecek darahnya. Dan dicek ya, di mana itu dicek, itu yang namanya didimer itu saudara, itu yang dibilang long covid, yang covidnya masih terus berpanjangan, nanti tiba-tiba orang mendadak meninggal, itu yang dikhawatirkan. Dan dalam dirawat di rumah sakit Citaraya itu dari hari Sabtu, akhirnya kan Kamis itu boleh pulang saudara, ketika dia boleh pulang tuh Kamis itu saya itu benar-benar deket sama Tuhan, karena saya waktu itu kan kerjaan semua dipegang anak saya ya, saya benar-benar di kamar, dia di kamar. Jadi kayak pasien rumah sakit, tetap aja pagi kasih makan, siang, sore, anak saya yang ngontrol, kita yang ngasih siap saya makanan tiap hari. Nah dari itu selesai jam 2, jam 3, akhirnya dia bilang, Ci, gak bisa ya ini, udah deh kita masukin lagi ke ruang perawat aja, dia bilang gitu. Kita pakai oksigen aja gede, dia bilang gitu kan. Ya udah, ikutin. Akhirnya pakai oksigen, dirawat waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan dia nggak ada sesak sama sekali ternyata. Dan puji Tuhan hasil lab darahnya itu Selasa keluar. Ci, dia bilang, ini mujizat, benar-benar mujizat Tuhan loh, dia benar bukan gak saya gimana kita ya saudara, ini benar-benar mujizat Tuhan loh, Ci, kata dia. Kenapa nih? Masa sekarang udah aja Ci, kembali normal, musik kita kan kembali lagi ke jadi nggak usah cuci darah, dia bilang gitu. Aduh, aku maksudnya tadinya udah mulai lemes ini, saudara nggak bisa bangun di kamar aja.
Langsung puji Tuhan, saya ajak Tuhan Yesus dahsyat, saya bilang terima kasih Tuhan kalau Kau sudah menunjukkan kuasa-Mu buat keluarga saya. Dia nggak sadar. Dan hari itu Selasa, Rabu, dia bilang gini, Ci, hari ini Selasa saya lepas oksigen ya. Saya bilang dari Senin, Selasa itu kan oksigen full dia. Saya lepas oksigen hari Selasa, nanti Rabu lihat. Kalau Rabu dia nggak ada sesak, mungkin Kamis pagi udah boleh pulang. Dia bilang gitu, oke, dia lihat. Tapi dia tetap nggak mau makan, saudara. Di rumah sakit itu dia nggak mau makan sama sekali. Saya bawain makan, apapun dari makan malah dikasih booster sama dia. Semua dia bilang, pas pulang dia cerita, gimana mau makan, orang di sini pusing segala macam. Dan itu saudara yang lebih saya bikin takutnya lagi waktu dia telepon saya, suaranya tuh kayak orang setruk. Begini, dia nggak bisa ngomong. Ternyata ini di dalam lidahnya itu numpuk kayak jamur, saudara. Ternyata kalau orang tidak makan, tidak minum itu keluar jamur di sini menumpuk, saudara, yang bikin dia bilang kayak keras, ngomong aja susah, kaku lidahnya itu. Memang seperti itu, saudara. Bilangnya lidahnya itu semua putih, putih itu juga bingung. Saya bilang itu jamur sih. Dia bilang ya itulah kalau kita nggak makan ya kayak gitu, karena enzim kita kan pencernaan nggak berfungsi dan nggak kuat. Elder juga, ya itu jadi numpuk tuh. Ini soalnya kayak orang setruk, ngomongnya cadel, kaku, dia bilang susah ngomongnya. Saya kan kaget waktu itu, saya bilang ini suami saya kok mati kaku pak. Iya, karena anak saya bisa pas dengar begitu dia ngomong kita kalau sipis oleh teman-teman semua kakak dia dengan HP. Pada kaget, dia bilang mami kok papi kayak gitu, papi nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, udah tinggal penyembuhan. Saya bilang kita doa lagi sampai hari Rabu. Jadi saya bilang kalau Rabu papi bisa lepas oksigen, Kamis pagi papi udah boleh pulang, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari Rabu ternyata dilepas oksigen, dia nggak sesak apa sama sekali. Walaupun didingin masih tinggi ya, itu setelah mungkin turun kasih dari 1.800 berapa kali lipatnya, 5 kali berapa kali lipat dari dinding orang normal, itu nggak bisa langsung ini, karena di tes COVID pun setelah kita kontrol 2 minggu masih positif gitu ya, tapi udah nggak menular gitu. Cuma memang dinding itu masih agak lama, terus masih sampai rumah pun masih minum pengencer darah. Tapi saya yakin itu semua kuasa Tuhan saudara. Kami sebentar deh.